Mas, apakah benar weton itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, Mas? Kalau dikatakan berpengaruh besar mungkin tidak ya Mas Yahya ya. Ya, dibilang berpengaruh, bisa berpengaruh, dibilang enggak pun juga bisa. Semua kan tergantung kita, tergantung pribadi yang menjalani hidup ini. Tetapi weton memang bisa menjadi salah satu faktor lah yang tentunya untuk ya khususnya untuk kita yang mempercayai hal ini jadi ada pengaruhnya juga. Tapi kecil sekali Mas Yahya. Kalau dikatakan pengaruh besar seolah-olah semua karena weton kayaknya enggak Mas Yahya. Jadi itu hanya salah satu faktor saja ya Mas ya? Bisa jadi salah satu faktor saja. Nah, lalu kemudian kalau weton ini dikaitkan dengan pekerjaan, dikaitkan dengan rezeki, dengan perjodohan. Nah, kan ada banyak sekali itu kasus-kasus katanya weton ini nggak cocok ya kalau soal perjodohan. Kemudian weton ini hidupnya sengsara seumur hidup. Bahkan juga ada yang mengalami itu, Mas. Hidupnya benar-benar sengsara hanya karena weton itu tadi, Mas. Apakah memang benar demikian? Ya enggak benar, Mas Yahya. Jadi tentunya semua itu terjadi ya karena kita lagi. Ya, kita bicara tentang weton ini mungkin hanya salah satu perangkat saja yang tentunya bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan ya untuk membantu supaya apa yang kita jalani di dalam hidup ini jadi lebih ringan. Makanya saya katakan salah satu faktor saja yang bisa mempengaruhi. Nah, tapi itu pun kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Yang jelas semua yang terjadi di dalam hidup kita ya, itu semua terjadi ya karena kita sendiri Mas Yahya. Kalau weton dikaitkan dengan kerezekian misalkan, dengan pekerjaan, dengan usaha dan lain sebagainya, sampai ada yang beranggapan karena weton inilah hidupnya jadi sengsara terus misalkan. Ini kan sesuatu hal yang salah ya Mas Yahya ya. Apalagi ketika weton ini dijadikan dasar untuk kita ya, khususnya yang sudah punya pasangan ya, entah itu masih dalam proses menuju jenjang pernikahan ataupun bahkan yang sudah menikah ya, bahkan sampai mungkin usia saja sudah tua, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Terus kemudian seolah-olah hanya karena weton, ketika terjadi masalah, oh ini karena wetonnya, tidak cocok dan lain sebagainya, sehingga harus berpisah. Saya rasa ini sebuah pengertian yang salah kaprah tentang weton ya. Jadi apapun yang terjadi, sekali lagi, di dalam hidup kita itu karena kita sendiri Mas Yahya. Kita sengsara ya karena kita sendiri. Coba kita bicara tentang kita lahir. Memangnya kita bisakah memilih Mas Yahya? Untuk kita terlahir di weton apa? Kan tidak bisa. Jadi hari dan pasaran itu ya memang sudah ada. Artinya kita mau lahir di hari apapun ya memang kita punya weton itu kan begitu. Bisa dikatakan baju lah Mas Yahya. Hanya sandangan lah atau pelengkap sajalah Mas Yahya. Jadi bukan sesuatu hal yang sangat berpengaruh di dalam hidup kita. Nah, di sini tentu untuk mempelajarinya dengan benar Mas Yahya. Contoh, apa sih weton? Kok bisa sih dihitung begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang harusnya digali, yang harusnya dikaji. Iya kan? Misalkan kita bicara tentang weton itu kan erat hubungannya dengan unsur yang ada di dalam diri kita. Artinya, kalau kita mengetahui unsur yang ada di dalam diri kita, maka kita juga mengetahui unsur yang ada di alam. Dan ketika kita mengetahui itu, maka kita bisa menyesuaikan, gitu loh Mas Yahya. Makanya, ada kalau weton ini misalkan, oh cocoknya usaha di bidang ini. Karena sebetulnya kita hanya mencoba untuk menyelaraskan unsur ini tadi. Jadi, unsur yang ada di dalam diri kita dengan unsur yang ada di alam semesta. Nah, ini tentu berdasarkan pengetahuan dari mana, dari siapa. Ini dari para leluhur kita di zaman dahulu, Mas Yahya. Makanya weton ini, hitungan weton ini kan identik dengan budaya dari Jawa, Mas Yahya. Ya, artinya ini penemunya ya leluhur Jawa. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan perihal perjodohan misalkan, larinya juga ke unsur, yang mana dari unsur ini kita bisa mempelajari tentang karakter seseorang.
Oh, nanti rezekinya bagaimana, karakter kepribadiannya bagaimana. Makanya orang kuno di zaman dahulu, ya sekali lagi, kita menjalankan segala sesuatu hal itu, ayo mengikuti perkembangan zamannya. Zaman dahulu jelas sudah tidak sama dengan zaman sekarang. Artinya apa? Apa yang baik di zaman dahulu, kita tetap terapkan di zaman sekarang, tetapi sesuatu hal yang sudah tidak bisa lagi sinkron dengan situasi dan kondisi saat ini, ya jangan. Artinya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang gitu loh Mas. Satu contoh tentang perjodohan ini. Ini kan banyak. Kalau orang tua-tua dulu itu kan anaknya mau menikah pasti dilihat wetonnya apa. Iya toh? Oh, weton anaknya apa, weton calon pasangannya dari si anak ini tadi apa. Di situ dipelajari tentang karakternya. Makanya orang dulu benar-benar hati-hati banget tentang hal itu. Nah, tetapi ini bisa dimaklumi karena apa? Kehidupan di zaman dahulu Mas Yahya berbeda dengan sekarang. Kalau seolah-olah semua harus dikaitkan dengan itu, ya mungkin banyak yang tidak menikah jatuhnya Mas Yahya gitu loh. Ya, di zaman dahulu ini kan benar-benar mempertimbangkan dari segala aspek lah. Tetapi kan masih banyak keterbatasan di zaman dahulu. Nah, memang secara hasil, ya hasilnya memang jauh lebih bagus. Karena apa? Itu menjadi sebuah keyakinan gitu, Mas. Menjadi sebuah keyakinan bahwa kalau sudah dihitung betul dengan para sesepuh ini, seolah-olah sudah ini pasti yang terbaik. Dan orang dulu itu betul-betul patuh gitu loh Mas. Menjaga betul tentang itu. Nah, sekarang ini kan ada banyak faktor. Oh, wetonnya cocok. Nah, kalau manusianya ini nggak cocok Mas Yahya, ya bisa bercerai-berai Mas Yahya. Karena apa? Ada banyak faktor. Bisa karena faktor ekonomi, ya, bisa karena faktor gaya hidup, bisa karena faktor karakternya yang berbeda ini tadi dan tidak mampu berjalan beriringan, akhirnya kontras. Ya, secara otomatis jadi timbul masalah, betul enggak? Nah, ini kan hal-hal yang harus kita pelajari, kita mengerti, kita gali betul, supaya kita ini tidak hanya asal ikut-ikutan katanya. Nah, kebanyakan itu cuma katanya, bahkan sekarang banyak orang belajar di primbon, belajar di sosial media, ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, kalau untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Tetapi di dalam penerapan di kehidupan kita, tentu kita juga harus mempertimbangkan dalam segala aspeknya Mas Yahya. Nggak hanya asal. Kalau weton ini selalu ya dikaitkan bahwa seolah-olah ketika kita usaha kita nggak cocok, dikaitkan dengan karena wetonnya yang nggak sesuai. Kita berpisah dengan seseorang dikaitkan karena wetonnya nggak cocok. Kemudian dikatakan rezeki kita ini jelek dan lain sebagainya karena weton ini, hidup kita ini sengsara atau tidak juga dikaitkan dengan weton. Saya rasa disinilah kesalahan kita tentang memahami sebuah pengertian atau pengetahuan Mas Yahya. Ya Mas, tidak bisa dipungkiri ya, weton ini juga ada pengaruh terhadap sifat kita, ya kan ada itu. Kalau kelahiran Pahing katanya suka emosi tersulut. Kemudian dengan weton-weton yang lain, apakah memang seberpengaruh itu Mas terhadap sifat karakter tentang kehokian kita juga? Bukan berpengaruh Mas, ya, tetapi para sesepuh kita, para leluhur orang Jawa mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Ini kan memang tidak ngawur ya Mas ya, tidak ngawur. Betul-betul dihubungkan dengan kepribadian, tidak pakai ilmu katanya Mas Yahya. Jadi betul-betul semua ini senantiasa dilandaskan atas dasar keyakinan dari apa yang ada di pikiran dan juga batinnya Mas Yahya. Karena orang kejawen itu lebih mengandalkan kebatinan Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang apa yang Mas Yahya sampaikan tadi, bahwa orang kok bisa ya Mas ya weton Pahing dihubungkan dengan katanya weton yang penuh dengan amarah dan lain sebagainya. Nah, ini pun di dalam mempersepsikan bisa berbeda-beda setiap orang gitu loh. Tetapi saya mau katakan bahwa itu semua karena unsur. Jadi orang dulu itu mempelajari kehidupan kita itu betul-betul nggak asal-asalan. Jadi 4 unsur yang ada di dalam diri kita dengan 4 unsur yang ada di alam semesta itu betul-betul dipelajari gitu Mas Yahya. Sehingga tahu memang
Oh, kalau weton kelahiran ini karena unsurnya ini orangnya jadi begini. Nah, itu juga dihubungkan dengan oh cocoknya di usaha ini dan lain sebagainya. Tapi ini bukan rumusan baku yang seolah-olah karena itu gitu Mas Yahya. Jadi ada banyak pengembangan, ada banyak cara menyikapi bagaimana kita memahami ini. Jadi kalau untuk yang paham mungkin lebih ke apa ya, bisa dikatakan kalau kita paham tentang weton ini maka kita bisa mempelajari tentang kesadaran di dalam diri kita. Bahwasanya kita tidak bisa menjadi seperti orang lain dan orang lain tidak bisa menjadi seperti kita. Artinya kita tidak akan memaksakan. Satu contoh tentang karakter. Kalau kita ambil sisi positifnya, kita jadi mengetahui, oh kamu karakternya begitu, aku karakternya begini. Ya sudah, kita ambil tengah-tengahnya supaya antara karakter kamu dengan karakter saya bisa ketemu. Kan begitu Mas Yahya. Nah, ini tentu termasuk dalam urusan apapun, dalam urusan kerezekian, usaha dan lain sebagainya Mas Yahya. Ya Mas, berarti kalau ada omongan kalau ini nggak cocok, ini berbahaya, nah itu sebaiknya kita harus bagaimana sih Mas menyikapi tentang weton ini? Yang jelas weton ini adalah sebuah pengetahuan, ya. Pengetahuan apapun kalau kita tidak yakin ya nggak ada urusan Mas Yahya. Nah, tetapi kalau kita yakin, alangkah baiknya sesuatu hal itu sebelum kita yakini betul ya kita harus belajar. Kita harus betul-betul memahami dulu. Barulah setelah itu kita meyakininya. Nah, kalau sudah meyakininya, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya semua hal ya. Kalau kita punya niat dan tujuan yang baik, kemudian kita jalankan dengan baik, ya pasti akan memberikan dampak yang baik di dalam hidup kita. Tetapi jangan semudah itu kita percaya bahwa seolah-olah semua dikaitkan dengan weton, ada hubungannya dengan weton. Tidak. Saya rasa semua kembali lagi kepada kepercayaan diri kita, kepada keyakinan kita, bagaimana kita menjalani hidup. Ya, bila perlu, tidak usah pakai hitung-hitungan weton sekalipun. Kalau kita sudah yakin, ya tidak akan ada apa-apa Mas Yahya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita ragu. Kita ngerti tentang weton tapi nggak ngerti-ngerti amat gitu. Artinya cuman sebatas pernah mendengar, mengetahui begitu saja. Tapi kita nggak mempelajarinya. Nah di sini yang kadang, wah ini gimana nanti nggak cari hari baik, wetonku ini misalkan. Ya itu tentu membuat sugesti ya. Jadi mindset ya atau pola berpikir kita. Nah, kerangka berpikir kita ini jadi mengarah ke sana dan ya nggak menutup kemungkinan akhirnya hal negatif juga bisa terjadi gitu. Makanya belajar apapun, mau itu pengetahuan, wawasan, budaya, tradisi, termasuk juga tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam agama, ayo kita belajar sampai di sumbernya, sampai di akar-akarnya supaya kita betul-betul paham. Kalau kita paham, ngerti, ya otomatis kita dapat memfungsikannya dengan baik dan kita akan dapat manfaatnya Mas Yahya. Oh iya Mas, mumpung saya ingat Mas, katanya kalau orang lain tahu dengan weton kita akan mudah diguna-guna, mudah disantet. Itu beneran nggak sih Mas? Memang begitu? Tidak ada hubungannya Mas Yahya. Kalau kenapa sih di zaman dahulu itu kok disembunyikan betul? Karena memang serba terbatas ya, kita tidak menyalahkan, tapi kalau kita mau ambil sisi positifnya itu juga bagus ya. Bagian daripada kita harus apa ya istilahnya, tidak semuanya kita buka, kita ungkap ke orang lain ya. Kalau untuk orang dulu memang betul-betul primpen dan tentu punya dasar, punya alasan Mas Yahya mereka. Sampai dimarahi dulu Mas kalau iya kita betul bilang weton ke orang lain. Karena kepercayaan, cara berpikir, kehidupan di zaman dahulu memang ya terbatas sekali Mas Yahya gitu loh. Nah sekarang ini kan pengetahuan teknologi ini sudah luar biasa gitu loh Mas. Jadi ya semua serba terbuka sekarang saya rasa. Nggak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita bicara tentang guna-guna, kita bicara tentang apalah itu namanya, tentang santet atau apapun itu Mas. Kembali lagi, semua atas dasar keyakinan kita. Makanya untuk orang yang tidak meyakini tentang adanya santet, sejauh dia memang betul-betul, karena tingkatan keyakinan itu kan setiap orang beda-beda ya Mas ya, ya tidak akan mampu dia diberi guna-guna ataupun disantet. Makanya kita ini kan punya kelebihan dan kekurangan.
ada kita ahli di bidang-bidang tertentu, ya, ada kita yang nggak paham, ya. Jadi ini gunanya kalau kita ngerti tentang banyak hal, wawasan kita luas, pengetahuan kita luas, kita ini nggak hanya asal ikut-ikutan katanya. Bahkan mohon maaf, yang katanya ahli agama saja masih banyak loh Mas Yahya, yang takut dengan santet, takut dengan guna-guna. Oh, ini banyak. Lah, tentu di sini karena apa? Padahal harusnya paham agama, ya. Ada banyak ajaran yang diyakini bahwa itu ajaran dari Yang Maha Kuasa katanya. Harusnya lebih kuat dong fondasinya. Tapi kenyataannya kok banyak yang lemah. Nah, ada apa ini? Makanya, belajar itu nggak usah jauh-jauh. Nggak usah belajar ke sana kemari. Belajarlah dari dirimu sendiri. Sama halnya dengan kita mencari Tuhan itu nggak usah ke sana, tapi carilah di dalam diri kita sendiri. Kita pelajari itu. Nah, dengan kita menambah wawasan kita, oh dengan baca ini, ya, dengan mempelajari ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi pondasinya kembali lagi ada di dalam diri pribadi kita, tidak ada di mana-mana Mas Yahya.